Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Pramusinto. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang menu-menu yang ada di dashboardnya WordPress. Nah, sebelum masuk ke dashboard, pertama kita masuk dulu ke localhost /toko123/wp strip admin ya. Dan enter. Jadi URL-nya ini pastikan enter. Kemudian login dengan username dan password yang tadi diinputkan pada saat instalasi. Klik login. Nah, di sini ada menu ya sebelah kiri. Ini home adalah bagian dashboardnya. Terus di sini ada update. Nah, untuk keamanan biasanya kalau di sini ada updatean ya, kita disuruh update. Ini harus kita update nih. Ya, kadang update-nya update si WordPress-nya atau update plugin ya atau update template. Ya. Ini misalkan ini di select update ya. Nah, tapi karena ini di localhost saya tidak perlu melakukan update kecuali nanti kalau kita sudah pindahkan dia ke hosting. Kemudian di menu post di sini ada posting ya. Jadi artikel atau informasi masuknya di post. Di sini ada post yang sudah pernah dibuat ya. Ini baru ada satu karena baru install. Ini bisa kita edit. Terus bisa dihapus atau di view. Ya, view itu buat lihat di halaman depannya. Ini judulnya Hello World ya. Nanti kalau edit kita bisa ubah kontennya juga. Nah, ini menu buat add new atau menambahkan. Dia ada add new ya, ini sama ya fungsinya buat menambahkan post. Dia ada kategori. Nah, kategori ini buat settingan kategori artikel. Misalkan ada artikel yang temanya tentang tutorial ya, tentang tips, tentang kesehatan. Nah, itu namanya kategori. Jadi nanti kita bisa lihat misalkan kategori kesehatan ada berapa artikel atau ada berapa posting. Nah, ini kategori bisa diedit ya, bisa dirubah namanya. Kemudian tag. Tag adalah hashtag atau biasa saya menggunakan tag ini buat kata kunci. Jadi nanti pada saat kita bikin posting kita bisa masukin hashtag atau kata kunci. Nah, itu akan muncul di sini. Ini karena di postingan tadi belum ada hashtag, ini masih kosong ya. Kemudian media ini berisi daftar file yang pernah kita upload ke WordPress. Ya, file gambar atau file dokumen semua akan muncul di sini. Ini karena saya belum upload nih kosong ya. Add new ini buat upload file nih. Kita tinggal pilih file atau bisa di drag ke area sini ya. Nanti otomatis upload. Kemudian page adalah halaman. Jadi beda dengan post ya. Kalau post artikel, kalau page itu halaman yang isinya dia jarang berubah. Misalkan ada halaman profil ya, kalau di toko online ada halaman cara pembayaran, cara pemesanan. Itu namanya page. Nanti biasa page berupa menu yang akan dimunculkan di header atau di bagian atas website kita. Nah, di sini biasanya muncul page nih. Nah, ini sama ya, page itu kita bisa edit, bisa klik edit, bisa dihapus atau dilihat di halaman depan. Ini halaman depannya. Jadi ini judul page, ini konten atau isinya. Ya, kalau add-nya tadi buat nambahin ya. Kemudian komen. Komen itu adalah komentar. Jadi setiap kali kita bikin artikel itu orang lain bisa kasih komentar ya. Setiap kali kita bikin posting, ini misalkan Hello World, di bawahnya ada form komentar nih. Nah, orang-orang boleh kasih komentar di sini. Ya, kalau website kita tipenya blog biasa ya. Tapi kalau toko online saya sarankan komennya dihapus. Ini ada appearance, ini buat ganti template. Nah, ini themes ya, di menu themes kita bisa lihat template yang ada bawaannya si WordPress atau nanti kita bisa add new. Ya, kita bisa install template yang ada di sini ya. Nah, ini kita harus koneksi ke internet. Kemudian customize ini buat pengaturan template. Jadi tadi kita sudah pilih salah satu template misalkan. Nah, ini ada menu buat settingnya. Misalkan kita mau ganti logo templatenya ya. Ganti-ganti warna di sini ya, ini ada di sini.
Nah, untuk menu ininya, ini nanti beda-beda ya, tergantung dari template yang kita pakai. Jadi nggak selalu sama seperti ini. Kemudian widget itu buat munculkan di bagian bawah nih ya. Ini widget di footer, biasa widget ada di sidebar atau di sebelah kanan. Jadi kita bisa atur di sebelah kanan website kita mau dimunculin menu apa sih di sini. Ya di bawah mau dimunculin apa, itu kita bisa aturnya di widget. Kemudian menu itu yang tadi yang di atas nih ya, kita mau bikin nambahin menu apa di sini. Apakah di menu ini misalkan adanya berisi page ya, atau berisi kategori dari posting atau berisi link ke website lain. Ya, itu pengaturannya dari menu. Dan background, nah ini nggak semuanya ada sih kalau background ini untuk mengganti backgroundnya apa. Ini sama ya, baliknya ke customize juga dia. Ada theme editor. Nah ini kalau mau otak-atik template-nya ya dari segi HTML, PHP-nya, tapi kalian harus tahu nih bagian mana yang diubah. Jadi ini buat yang udah jago banget deh. Saya nggak pernah nyentuh-nyentuh ini. Ya, ini nggak usah saya sentuh. Kemudian plugin nih kalau kita mau install fungsi tambahan di mana WordPress kita ya. Nanti saya akan jelaskan tersendiri di bagian plugin. Kemudian user. Nah ini user yang ada ya. Dia Wahyu sebagai administrator. Nah kita bisa tambahin user lagi di sini. Ya, tambahin username-nya apa, emailnya apa, nama ya, sama passwordnya. Sama rule-nya sebagai apa. Di sini yang paling tinggi adalah administrator. Jadi kalau administrator nanti bisa ngerubah setting, ya, bisa ngerubah template ya. Kalau misalkan mereka cuma bisa posting aja, kasihnya editor aja. Jadi kalau editor paling menunya cuma bisa post aja nih. Terus share profile nih kalau kita mau ganti password ya. Nah ini kalau scamnya di sini nih. Terus tools, nah ini buat export import yang biasa dipakai ya. Misalkan kita punya blog di Blogger, di Bloggernya kita ekspor dulu, kemudian kita import ke sini bisa. Ini kalau dari tempat yang lain ya. Oke, ini juga jarang dipakai, kecuali kita mau pindah tempat aja, pindah domain atau pindah hosting. Ini di menu setting. Nah, di menu setting yang biasa saya pakai pertama ada general. Ini buat ganti set title atau judulnya ya. Tadi kan toko 123 mau diganti nggak? Ganti. Ini di sini. Ya tagline-nya ganti. Oke, ganti ya. Terus yang biasa diganti di sini adalah selain site tagline, itu saya akan ganti time zone. Jadi sesuaikan zona waktunya dengan zona waktu Bapak Ibu ya. Kalau sudah jangan lupa di save. Terus di bagian writing, nah ini saya nggak pernah rubah ini, defaultnya aja biarin. Oh, reading. Kalau di reading saya munculin apa nih di halaman depan? Apakah posting terbaru atau static page? Ya, ini halaman tertentu. Ya, ini saya pilih latest post dulu aja. Kemudian discussion, nah ini untuk mematikan diskusi ya. Ini jangan di checklist nih. Allow people to submit content on the posting, nggak usah di checklist. Ya, di save. Supaya orang nggak bisa ngasih komentar ya di postingan kita. Sama yang terakhir, biasa saya pakai adalah permaling. Nah ini bagian penting. Ini dia akan mengatur struktur URL ya. Ini biasa saya pilihnya yang post name. Nih, jadi URL-nya kayak gini. Localhost /toko23/ judul postingannya. Oke, pilih yang post name aja. Di save. Oke, itu penjelasan tentang menu-menu yang ada di dashboardnya WordPress. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.